Dalam warga kerajaan juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu sekitar Oktober November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini, di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya, akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang ini bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya Bani Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta. Dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita. Tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Mentanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi Jemaat Rock, selamat bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kita mau mulai ibadah kita, saya mau undang bagi Anda yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian yang baru ini. Awal tahun kita mau belajar pujian yang baru. Mari kita buka jiwa kita buka hati kita untuk terima lawatan dan kuasa Tuhan. Jiwaku terbuka
kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menangkapkan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Oh, 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 curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Lebih lagi. Siapa dari Anda yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa? Amin. Saudara, saya sangat menyukai pujian tadi, katakan curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu. Pujian tadi tidak pernah berkata bahwa kuasa dan kehadiran Tuhan itu terbatas oleh tempat, oleh Anda harus ke gedung tertentu untuk merasakan kuasa Tuhan. Tapi dimanapun Anda berada, Anda bisa merasakan kuasa dan hadir Tuhan. Saudara, selamat pagi kepada Anda semua. Perkenalkan, nama saya Rosid. Kalau kita belum pernah ketemu atau mungkin ini pertama kali Anda beribadah, atau mungkin Anda lagi main-main Facebook, ngelihat video kita, ibadah kita, saya ingin mengucapkan selamat bergabung, welcome untuk kalau Anda belum punya home church, Anda bisa menjadikan gereja kita sebagai home church Anda. Dan tentu saja untuk Anda semua yang
adalah bagian dari gereja kita, saya mengucapkan selamat beribadah untuk Anda semua. Ada beberapa hal yang saya ingin umumkan pada hari ini. Saudara, seperti kebiasaan kita dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali kita mengawali tahun baru, kita melakukan yang namanya 21 hari doa dan puasa. 21 hari doa dan puasa. Ada beberapa tipe puasa yang Anda bisa lakukan. Anda mungkin bisa ke social media kita, Rock Philadelphia. Anda bisa memilih tipe puasa yang Anda ingin lakukan. Tapi ini adalah kebiasaan kita yang berkata bahwa kita mau mendedikasikan tahun ini, tahun yang baru ini kepada Tuhan, dengan mengawalinya, dengan mengalihkan fokus kita kepada Dia. Jadi 21 hari doa dan puasa kita mulai hari Senin kemarin. Tapi buat Anda yang ingin berpartisipasi, Anda tidak terlalu perlu memikirkan kapan Anda harus mulai, kapan Anda bisa memulainya hari ini atau mungkin besok, saudara. Anda bisa ikut 21 hari atau Anda bisa mulai besok lalu 21 hari ke depan. Pokoknya jangan dibuat rumit. Yang penting kita postur hati kita, sikap hati kita ketika kita mengawali tahun yang baru ini, yaitu kita ingin memfokuskan kepada Tuhan dan mendedikasikannya kepada Tuhan, saudara. Lalu hal yang lainnya yang saya ingin katakan kepada Anda, kami mengucapkan sangat berterima kasih dan bersyukur atas kemurahan hati Anda, atas semua pemberian Anda yang Anda berikan ke dalam pelayanan ini, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Sepanjang tahun kemarin Anda memberi dan Anda memberi dan Anda memberi, Anda begitu bermurah hati, you are so generous. Dan sepanjang tahun lalu, saudara, walaupun gereja kita gedungnya tutup, kadang buka dan tutup lagi, saudara, tapi gereja gak pernah tutup. Dan itulah harapan kita, bahwa gereja ini masih bisa kelihatan komunitasnya dan dampaknya walaupun gedung gereja tidak beroperasi. Jadi sekali lagi kita rindu untuk melakukan hal yang sama di tahun 2021 ini. Dan terima kasih sekali lagi atas semua pemberian Anda. Kalau Anda ingin berpartisipasi dan ingin memberi, Anda bisa melihat penjelasannya di Facebook, saudara. Ada penjelasannya bagaimana Anda bisa memberi. Dan setelah itu Anda tinggal pilih salah satu dari cara itu dan Anda bisa menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan melalui gereja ini. Yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Setelah itu Nana dan teman-teman lainnya akan memimpin kita menaikkan beberapa pujian lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas tahun yang baru ini. Kami ingin mengawali tahun yang baru ini bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih atas semua penyediaan yang telah Engkau sediakan, pemberian yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang Engkau taruh di tangan kami. Kami mengucap syukur dan kami mau akui bahwa semuanya itu berasal daripada Engkau. Apa yang kami punya, apa yang kami bisa, talenta yang kami punya, pengetahuan yang kami punya, semuanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang bisa menggunakan apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, mari kita naikkan pujian ini. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open.
strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sing it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Ya, kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau yang selalu berserta kami. Engkau beserta kami sepanjang tahun 2020, dan kami percaya Engkau akan beserta kami juga melewati tahun 2021 ini.
lebih mengenal Engkau lagi, kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami ingin menyadari kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan demikian kami bisa menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur akan kehidupan kami. Sehingga ketika hati kami bersyukur, kami bisa menjalani kehidupan kami dengan sedemikian rupa di mana kami bisa menghargai setiap momen dan setiap saat dalam kehidupan kami. Kami bisa menghargai momen-momen bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan keluarga kami, teman-teman kami, dengan orang-orang di komunitas kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tahun ini Tuhan, kami ingin semakin mengenal. Kami ingin semakin tahu akan rancangan-Mu, akan tujuan hidup yang telah Engkau berikan bagi kami semua, akan rencana-rencana-Mu Tuhan. Di tahun ini kami ingin semakin berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami meminta supaya Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Dimanapun kami berada, dari manapun kami beribadah dan menonton tayangan ini, kami berdoa Tuhan jamah hati kami, Tuhan jamah hidup kami, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Halo sekali lagi kepada semua dari Anda yang beribadah bersama-sama dengan kita hari ini. Kalau masih boleh saya ingin ucapkan Happy New Year kepada Anda semua. Saudara, seperti yang kita katakan minggu lalu bahwa kita ingin mengawali tahun yang baru ini, dan sepanjang 3 bulan pertama di tahun yang baru ini kita akan fokus untuk belajar dan mengenal dan melihat kehidupan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Jadi sesuatu yang asik yang akan kita lakukan adalah minggu lalu kita mulai minggu pertama di tahun yang baru dengan melihat kehidupan Yesus sampai nanti di bagian terakhir dari firman Tuhan ini jatuhnya pas di hari Paskah, saudara. Nah, minggu lalu kita memulai dengan menceritakan kepada Anda. Minggu lalu pesan firman Tuhan kita beri judul An Opening Act, atau pertunjukan pembuka, atau band pembuka. Kalau Anda nonton konser kan sebelum pertunjukan utamanya ada band pembuka, saudara. Demikian juga sebelum dunia mengenal siapa itu Yesus, ada seseorang yang namanya Yohanes Pembaptis yang firman Tuhan berkata bahwa dia mempersiapkan jalan. Dia mempersiapkan jalan untuk
Yesus, saudara. Sebelum Yesus dikenal, Yohanes Pembaptis bilang gini, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru untuk dunia ini melalui Yesus. Apa maksudnya sesuatu yang baru? Minggu lalu kita belajar, saudara, bahwa Tuhan melakukan perjanjian yang baru antara Dia dan umat manusia. Perjanjian yang lama itu Tuhan arrangementnya adalah perjanjian antara Tuhan kepada dunia ini, tapi melalui satu bangsa, yaitu satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Tapi di perjanjian yang baru sudah tidak lagi melalui bangsa Israel, sudah tidak lagi melalui satu bangsa, melainkan antara Tuhan dan umat manusia di seluruh dunia. Oleh sebab itu dikatakan Yesus adalah terang dunia, terangnya sudah menyinari seluruh dunia. Itulah perjanjian yang baru. Lalu apalagi yang baru? Tuhan memberikan kita perintah yang baru, lalu Tuhan memulai pergerakan yang baru, the new movement, yaitu gerejanya. Nah, itulah sedikit gambaran dari apa yang kita akan bicarakan dalam serial khotbah ini. Dan hari ini di bagian yang kedua dari seri khotbah ini, saudara, saya akan beri subtitle atau subjudul, yaitu The Upside Down Kingdom. The Upside Down Kingdom, yaitu kerajaan yang terbalik. Apa maksudnya? Yuk kita belajar sama-sama hari ini. Kalau Anda sering membaca Injil, saudara, Anda pasti sering melihat Yesus membuat pernyataan seperti ini. Aku akan mendirikan kerajaan surga di muka bumi ini. Aku akan mendirikan kerajaan surga. I will establish the kingdom of God on this earth, di muka bumi ini, saudara. Nah, saya mengerti, mungkin ada banyak dari kita yang gak familiar dengan kerajaan, saudara. Ya kan, kita kan bukan hidup di negara monarki, di negara yang dipimpin oleh raja, pemerintahannya adalah kerajaan, saudara. Jadi mungkin maklum kalau kita semua tidak mengerti apa itu kerajaan dan bagaimana cara kerjanya. Tapi untuk mempermudah Anda mengerti, untuk membuat ini praktis, saudara, setiap kali Anda mendengar kerajaan surga or the kingdom of God, itu artinya adalah gaya hidup, saudara. Nilai-nilai kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan ingin kita praktekkan, yang Tuhan ingin kita pegang, nilai-nilai yang Tuhan ingin kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kerajaan surga atau the kingdom of God, lawannya adalah kerajaan dunia, the kingdom of this world. Ya kan, jadi ini adalah kedua hal yang sangat berlawanan, the kingdom of God, kerajaan surga, dan kerajaan dunia. Ini adalah musuh bebuyutan, saudara. Buat Anda penggemar sepak bola, ini kayak Barcelona dan Real Madrid, saudara. Ini kayak kalau Anda penggemar bulu tangkis, ini kayak Indonesia dan Malaysia, saudara. Musuh bebuyutan, ya kan, rivalry. Tapi pada dasarnya, pengertiannya adalah gini, saudara. Bahwa kerajaan dunia itu mencoba untuk menarik kita, mencoba untuk untuk membuat kita mempunyai daya tarik supaya kita mempunyai gaya hidup tertentu. Mungkin Anda bisa membayangkan seperti ini. Anda bayangkan seperti sungai yang aliran sungainya mengalir satu arah, saudara. Ya kan? Nah, kalau Anda dan saya bangun setiap hari, kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita nggak menyadari ini, ya kan, kita akan menjadi orang yang seperti kita mengapung di air sungai itu, dan kemanapun arus sungai itu membawa kita, disitulah kita akan pergi. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita. If we are not being intentional, kalau Anda nggak dengan sengaja melawan arus itu, maka Anda akan dibawa oleh arus dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, the kingdom of God, kerajaan surga itu mengajarkan kita untuk secara intentional, secara sengaja melawan arus yang ada di dunia ini. Saudara, karena disebutnya juga kerajaan dunia, ya tentu saja di dunia ini ada daya tarik tertentu, saudara. Ini loh, kamu harus punya ini loh, kamu harus dapat ini loh, penampilan kamu harus begini, ini loh, kamu harus kelihatannya seperti ini, saudara. Setiap hari kita mendengar ribuan dan ribuan pesan bahwa Anda harus mempunyai gaya hidup tertentu. Ya kan? Tapi kerajaan surga membuat kita menyadari, bahwa ada cara hidup yang lebih baik. Ada cara hidup yang berlawanan dengan kerajaan dunia. Nah, kita akan bicarakan ini lebih lagi. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah peristiwa yang menarik, saudara.
Nah, ini adalah kelanjutan dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. Jadi minggu lalu Yohanes Pembaptis itu lagi baptisin orang di Sungai Yordan, tiba-tiba Yesus datang. Dan Yohanes Pembaptis bilang gini, semuanya berhenti. Look, lihatlah, itulah anak domba Allah yang membayar dosa dunia ini. Look, the Lamb of God who pay the sin of the world. Lalu setelah mereka bertemu Yesus, Yesus mendatangi Yohanes Pembaptis dan bilang gini, baptislah aku. Dan tentu saja Yohanes Pembaptis bilang, aduh, bukannya terbalik, mestinya Yesus yang baptis saya, malah Yesus nyuruh saya baptis dia. Ya kan, aduh saya nggak layak untuk pegang sepatu kamu, untuk pegang sendal Yesus aja saya nggak layak, apalagi baptisin Yesus. Tapi Yesus bilang, no, nggak apa-apa, supaya kehendak Bapa tergenapi. Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudara, ini adalah momen yang begitu luar biasa. Kenapa saudara? Karena di sini adalah momen di mana Allah Tritunggal itu dinyatakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara. Ada banyak yang bilang kalau kata Trinitas atau kata Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Memang benar nggak ada, saudara. Kata Trinitas itu nggak ada. Tapi gambaran dari Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu tercatat di mana-mana. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat peristiwa ini, saudara. Di Matius 3 ayat 16 katakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Sebuah momen yang begitu istimewa. Langit terbuka, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu Bapa, saudara. Anak dibaptis, lalu Roh Kudus turun dari langit, turun dari surga, saudara. Tapi setelah peristiwa yang begitu istimewa itu, Matius mencatat maka Yesus kemudian dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, saudara. Ya kan? Setelah peristiwa yang luar biasa itu nggak ada makan-makan, nggak ada pesta-pesta, saudara. Langsung Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh dan dicobai oleh iblis. Nah, kata iblis di sini itu berasal dari kata Yunani diabolos, saudara. Diabolos ini artinya slanderer atau pemfitnah, saudara. Dan setelah dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, Matius mencatat juga, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya kan? Kadang-kadang Alkitab menarik juga, saudara. Ya iyalah, orang habis puasa ya pasti lapar, ya kan, saudara. Tapi Matius ingin menunjukkan kepada kita, para pembacanya, bahwa inilah Tuhan. Inilah Yesus 100% Tuhan, tapi juga 100% manusia. Bahasa kerennya, bahasa teologinya adalah hypostatic union atau perpaduan hipostatis. Artinya kedua hal ini berbaur menjadi satu, 100% Tuhan dan 100% manusia. Artinya gini, Yesus juga bisa merasa lapar karena sisi manusianya, saudara. Yesus bisa juga lemah, Yesus juga bisa merasakan seperti apa yang Anda dan saya rasakan. Kemudian inilah, saudara, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, ini cobaan yang pertama. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Struktur bahasa atau susunan bahasa yang sebenarnya sepertinya seperti gini, saudara. Bukannya if you are the son of God, jika kamu anak Allah, enggak saudara. Melainkan gini, mungkin sederhananya gini. Lu kan anak Allah, ya kan? Ayo dong tunjukin kuasa lu. Ya kan, kamu anak Allah, kamu punya hak untuk mengubah batu-batu ini menjadi roti. Ayo dong tunjukin kalau kamu ini pantas menunjukkan kuasamu. Kamu pantas untuk menuntut hakmu sebagai anak Allah dan kamu bisa melakukan mukjizat ini. Jadi dengan kata lain di sini iblis mencoba untuk mencobai Yesus. Ayo dong pakai kuasamu untuk kepentingan kamu sendiri. Ya kan? Lalu Yesus meresponinya dengan berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus meresponinya dengan mengutip Alkitab, saudara. Perjanjian lama itu di kitab
Ulangan, mungkin Ulangan 8 kalau nggak salah saudara, ya kan? Ini adalah cerita peristiwa di mana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan selama 400 tahun. Lalu bangsa Israel ini kan hidup di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Tapi walaupun mereka ada di padang gurun, Tuhan melakukan mukjizatnya yang luar biasa. Tuhan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Setiap hari Tuhan menurunkan roti mana dari surga supaya mereka bisa makan, saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tuhan setia, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Nah, yang menariknya nih, roti mana ini tuh nggak bisa disimpan, saudara. Ya kan, kebiasaan Anda yang suka tapau, saudara, ini nggak bisa. Roti mana itu kalau nggak dimakan, ya udah besok rusak, saudara. Jadi antara Anda mau makan atau enggak hari itu. Nah, ini berbicara mengenai ini, saudara. Betapa orang-orang Israel pada waktu di padang gurun itu dituntut untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin membuktikan betapa setianya Dia kepada orang-orang Israel. Setiap hari aku akan mencukupi kebutuhan. Makanya Yesus ingin kita supaya punya sikap hati yang sama. Mungkin suatu hari Anda akan berada di posisi yang hebat, Anda punya Anda sukses, Anda kaya raya, tapi jangan pernah kehilangan sikap hati yang seperti itu, di mana Anda bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian ini cobaan yang kedua, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, saudara. Jadi ada bait Allah yang begitu megah di kota Yerusalem. Di bagian sisi tenggaranya, southeast of the temple, ada bangunan di mana itu adalah titik tertinggi dari bait Allah. Nah, Yesus dibawa oleh iblis ke bagian titik tertinggi tersebut. Diperkirakan tingginya dari titik yang tinggi itu sampai ke tanah itu sekitar 90 meter. Saudara. Jadi ada banyak yang bilang kalau kita ngelihat ke bawah cukup lama kita akan pusing karena itu begitu tinggi. Nah, Yesus dibawa iblis ke sana, lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kamu kan anak Allah, ya kan, coba jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada yang tertulis," ini keren saudara, iblis pun mengutip Alkitab saudara. Ada yang tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis bilang gini, "Ayo lompat, kamu kan anak Allah. Kalau kamu lompat, kan Tuhan atau Bapa harus menyelamatkanmu. Karena kamu kan punya hak sebagai anaknya." Ya kan? Lagi pula kalau kamu lompat dari atas terus kamu masih hidup dan gak terjadi apa-apa dengan kamu, orang-orang akan bilang, "Wah, Yesus hebat ya, dia anak Allah ya. Kamu akan dapat pujian dari manusia." Ya kan? Dan iblis ini mencoba Yesus dengan mengutip Alkitab, saudara. Jadi ternyata, saudara, iblis pun mengutip Alkitab. Jadi mungkin pelajaran yang kita bisa pelajari bukan jaminan ya kalau seseorang mengutip Alkitab ya. Ya kan, minggu lalu bahkan kita bilang, yang Tuhan mau dari kita adalah Dia ingin melihat buah dari pertobatan kita, buah dari kehidupan kita. Ya kan, bukan seberapa banyak kita hafal dengan Alkitab, saudara. Lalu Yesus meresponi godaan tersebut, cobaan tersebut dengan berkata, ada yang tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis bilang, "Lompat dong, kan Tuhan kan harus menyelamatkan engkau." Yesus bilang, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Jangan suka berpikir kalau Tuhan itu harus melakukan sesuatu untuk kita. Kalau saya lakukan ini, Tuhan pasti akan lakukan itu. Ya kan? Begitu kita melihat hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, saudara, kalau saya lakukan ini, Tuhan harus dong lakukan ini buat saya. Begitu Anda melihat hubungan Anda dengan Tuhan seperti itu bukan lagi kekristenan, saudara. Itu namanya magic, itu namanya sulap, itu namanya sihir, saudara. Ya kan? Karena berapa banyak dari kita yang berpikir, "Loh kok ini saya mengalami ini sih, kok saya banyak masalah sih?" Ya kan, padahal saya udah rajin ibadah, saya udah rajin memberi, saya suka pelayanan.
Seharusnya Tuhan melakukan ini dong buat saya. Jadi sikap hati kita kadang-kadang Tuhan itu harus lakukan ini buat saya. Tahukah Anda, Tuhan itu nggak harus berbuat apa-apa. Kalau dia nggak pengen melakukan apa-apa, dia nggak perlu melakukan apa-apa. Kalau bukan kehendak dia untuk melakukan sesuatu, dia nggak harus melakukan sesuatu, saudara. Tuhan itu berdaulat, God is sovereign. Inilah cobaan yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihat kepadanya ini saudara, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Diperkirakan ada gunung yang tinggi yang menghadap ke kota suci saudara. Dan Yesus dibawa ke gunung itu. Diperkirakan ini juga pada waktu itu malam hari. Di mana kota suci itu, kota Yerusalem itu begitu indah dengan lampu-lampunya yang gemerlap saudara. Dan Yesus dibawa ke atas gunung itu dan berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kerajaan dunia dan kemegahannya semuanya ini milikmu, kata iblis kepada Yesus. Kalau engkau menyembah aku. All of these are yours. Kamu sembah aja aku sekarang. Momen ini semuanya ini akan jadi milikmu dalam sekejap, kata iblis kepada Yesus. Yesus meresponinya dengan berkata, enyahlah iblis. Sebab ada yang tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Worship the Lord your God only. Enyahlah iblis. Nah, saudara, ada yang saya ingin tunjukin. Mudah-mudahan Anda bisa belajar dari sini, saudara. Sesuatu yang menarik. Ketika Matius tadi berkata bahwa Yesus dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis, kata iblis itu bahasa Inggrisnya the devil atau diabolos bahasa Yunaninya. Tapi respon Yesus yang waktu dia berkata enyahlah iblis, sebenarnya tepatnya adalah enyahlah setan. Karena kata yang dipakai di sini adalah satanas atau kata Yunani satanas. Mempunyai arti yang sedikit berbeda, saudara. Diablos atau iblis itu artinya pemfitnah, kan? Tapi kalau satanas, setan itu artinya apa ya, saudara? Musuh, lawan, atau konflik, saudara. Ya kan? Nggak tahu berapa banyak dari Anda yang mungkin ingat cerita ini. Suatu hari Yesus tuh sama murid-muridnya, lalu dia bilang gini sama murid-muridnya, sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan disalib, bahkan aku akan dibunuh. Nah, salah satu murid dari Yesus namanya Petrus bilang gini saudara, sekiranya Tuhan gak akan membiarkan itu terjadi. Yesus kita gak akan membiarkan itu terjadi. Tapi anehnya respon dari Yesus kepada Petrus adalah gini, enyahlah kau iblis. Ya kan? Pergilah kau iblis, saudara. Nah, kata yang dipakai itu sama. Seharusnya enyahlah kau setan, saudara. Kenapa? Apa artinya? Artinya adalah gini. Apa yang baru saja kamu katakan, itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. It's the opposite of the will of God. Ya kan? Sudah kehendak Tuhan, kehendak Bapa bahwa Yesus harus menderita, Yesus harus melalui salib. Ya kan? Tapi Yesus ditawarkan oleh iblis atau Petrus meresponinya dengan kita nggak akan membiarkan itu terjadi. Jadi Yesus meresponinya dengan apa yang kamu baru saja katakan itu konflik dengan kehendak Tuhan. Conflicting with the will of God. Itu berlawanan dengan maunya Tuhan. Rencana Tuhan itu berlawanan dengan rencana setan. Karena setan mencoba untuk menawarkan Yesus, udah engkau nggak perlu menderita. Engkau nggak perlu melalui jalan salib. Nih ada jalan pintas untuk menuju kemuliaan tanpa salib. Sembah aja aku sekarang. Kerajaan dunia ini dan gemerlapannya akan menjadi milikmu. Yesus bilang, enyahlah kau setan sebab itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Tapi ini saudara, dan menunggu waktu yang baik. I'm done but I'm not finished. Saya udah selesai sekarang.
Tapi saya akan balik lagi, kata iblis. Saudara, saya tahu Anda sering mendengar khotbah tentang ini, saudara. Ada banyak hal yang mungkin Anda pelajari dari cerita ini. Tapi hari ini, saya ingin menutupnya dengan ini, saudara. Bahwa persamaan yang saya perhatikan, benang merahnya dari ketiga pencobaan ini, yang kita ingin pelajari sama-sama. Ini adalah tentang ini, saudara. Kerajaan dunia itu adalah tentang ego. Tentang self-interest atau tentang kepentingan pribadi, saudara. Dan kalau setiap kali kita bicara tentang kerajaan surga, itu selalu kerajaan surga adalah kerajaan yang berperang melawan ego, saudara. Makanya Anda lihat tadi pencobaan yang dialami oleh Yesus, dia selalu dipancing. Kamu kan anak Allah, ayo dong, kamu kan punya hak untuk melakukan ini dan melakukan ini. Kamu kan berhak menggunakan kuasamu untuk merubah batu jadi roti. Kamu kan berhak menuntut Tuhan mengirimkan malaikatnya kalau kamu lompat. Saudara, ini adalah kata-kata yang ada hubungannya dengan kerajaan dunia. Sebab kerajaan dunia itu selalu berkata, saya berhak, saya pantas untuk mendapatkan ini. Saya berhak untuk mendapatkan itu, saudara. Saudara, kerajaan dunia mengajarkan kita, Rosid, kamu kan udah kerja capek-capek, ya kan? Sekarang kamu punya posisi yang baik, kamu berhak dong menggunakan posisimu itu, kekuasaanmu itu, untuk keuntungan dan kepentingan pribadimu. Ya kan? Rosid, kamu kan udah kerja capek-capek, sekarang kamu punya pengaruh, kamu berhak dong menggunakan your influence atau pengaruhmu untuk keuntungan dirimu sendiri. Ya kan? Kamu udah belajar capek-capek, kamu udah kerja capek-capek, sekarang kamu sukses dan berhasil. Pantas dong semuanya itu kamu gunakan untuk keuntunganmu sendiri. Saudara, mungkin Anda akan berpikir bahwa saya gila untuk mengatakan ini. Saya mau bilang gini, saudara, Anda benar. Anda benar bahwa Anda itu pantas, Anda itu berhak. Karena Anda sudah bekerja keras selama ini, karena Anda sudah banyak melakukan sesuatu selama ini, Anda berhak untuk mendapat semua. You deserve all of that. Tapi pertanyaan yang saya ingin Anda pikirkan dalam sedetik atau 2 detik ke depan, saudara, adalah ini. Siapa sih orang yang menolak apa yang sudah menjadi haknya? Ya kan? Orang macam apa sih yang menolak sesuatu yang memang sudah menjadi haknya? Orang yang semacam apa sih yang menolak apa yang memang pantas dia dapatkan? Who refuse what they are entitled to or what they deserve? Anda pernah gak memikirkan? Dan Anda mau tahu gak jawabannya, saudara? Orang macam apa yang menolak sesuatu yang sudah menjadi hak dia? Orang seperti apa? Ini loh jawabannya, saudara. Yaitu orang-orang yang Anda kagumi. Orang-orang yang Anda hormati. Orang-orang yang menginspirasi Anda. Orang-orang yang Anda bilang gini, aduh andai kata orang itu jadi bos saya. Orang-orang yang Anda bilang, suatu hari saya mau anak-anak saya menjadi seperti dia. Karena ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, tapi dia menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan dan kepentingan orang lain. Ini adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar, saudara. Tapi dia menggunakan pengaruhnya untuk menjadi batu lompatan menolong orang lain. Untuk membiarkan orang berdiri di pundaknya. Dia menggunakan pengaruhnya kepada orang-orang kecil yang tidak mempunyai suara, saudara. Ini adalah orang-orang yang berlimpah dan sukses, tapi dia menggunakan kelimpahannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang kita sebut dengan the upside down kingdom. Yaitu kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia. Kerajaan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan yang lain, saudara. Kerajaan yang di mana rajanya sendiri rela memberikan hidupnya kepada Anda dan saya.
Dan untuk inilah kenapa Yesus datang. Dia ingin mendirikan kerajaannya di dalam hidup Anda, di dalam hati setiap Anda. Pernah gak ya kita mikir ya saudara, kenapa ya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang besar saudara, mempunyai kecenderungan untuk jatuh ke dalam hal-hal yang gak etis atau gagal moral saudara. Enggak semua, tapi kecenderungan itu ada saudara. Kecenderungannya menuju ke sana. Padahal kalau kita pikir-pikir pakai logika kita, bukankah seharusnya tambah kita punya banyak uang, tambah berkuasanya kita, tambah suksesnya kita, ya kan semakin kita mandiri, semakin kita punya banyak kebebasan, semakin berlimpah, bukankah kita seharusnya menjadi orang yang lebih baik? Kenapa kok yang kita lihat over and over again, yang kita saksikan di berita, di koran, dimanapun saudara, yang terjadi adalah kebalikannya. Di mana kita terperangkap dengan yang namanya kesombongan, ketamakan, ya kan? Ya. Kita membentuk kelompok elit, saudara. Dan bahkan kita sering berpikir bahwa hukum dan peraturan itu tidak berlaku untuk kita, saudara. Ya kan? Kadang kita suka mikir, saudara, kenapa ya? Seharusnya kita menjadi orang yang lebih baik dong kalau kita makin sukses dan makin banyak yang kita punyai. Mungkin juga ada banyak dari Anda yang mendengar ini, Anda berkata bahwa, aduh, kalau saya punya uang sebanyak dia, saya nggak akan seperti dia. Saya akan menggunakannya jauh lebih baik dari apa yang dilakukan. Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya pasti nggak akan menghabiskannya seperti dia menghabiskannya. Saya akan lebih baik menggunakan uang saya, saudara. Ya kan? Ngomong-ngomong soal uang, Mega Million sama Powerball itu udah lebih dari 1 miliar US dollar. Ya kan? Berapa banyak dari Anda yang berpikir gini, kalau saya menang, aduh pastilah saya akan menggunakannya jauh lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Ya kan? Dan yang pasti nggak akan lupa untuk perpuluhan. Banyak dari kita yang berpikir kalau suatu hari nanti saya sudah menjadi kaya, saya akan menggunakannya kekayaan saya dengan baik, saudara. Tahukah Anda, faktanya adalah kita nih terutama yang tinggal di Amerika ini saudara. Menurut salah satu dari catatan yang saya baca, kita ini ada 70% lebih kaya dibandingkan dengan orang-orang di seluruh dunia. Saudara. Ya kan? Faktanya adalah kita nggak perlu nunggu sampai kita kaya. Kita adalah orang-orang yang berkelimpahan, hidup di negara yang berkelimpahan. Pertanyaan yang Tuhan punya untuk kita adalah apa yang kita gunakan dengan yang Tuhan sudah percayakan di atas tangan kita. Kerajaan surga adalah kerajaan yang berperang melawan ego dan kepentingan diri kita sendiri. Self-interest, saudara. Suksesnya Anda dan saya itu tidak diukur dari apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tapi kesuksesan kita diukur dari apa yang kita lakukan untuk orang lain. Bukankah Anda setuju, saudara? Mungkin Anda tahu, saya nggak perlu memberitahu kepada Anda. Bahwa hidup yang hanya fokus kepada diri kita sendiri, pada akhirnya is not much of a life, right? Kayak nggak ada maknanya gitu, kayak hambar gitu, saudara. Ya kan? Bukankah apa ya itu yang kita lihat di dunia sekeliling kita? Hidup yang selalu berkata saya butuh lebih, more, better, more, saudara. It's all we know, it's all we see. Bukankah itu yang kita lihat di sekeliling kita? Tapi kenapa ya orang yang hanya hidup fokus dengan dirinya sendiri pada akhirnya bukan hanya menyakiti diri dia sendiri, tapi justru juga menyakiti orang-orang yang dia cintai dan dia kasihi, saudara. Yesus bilang gini, orang yang mencoba mempertahankan kehidupannya, justru akan kehilangan kehidupannya. Tetapi orang yang selalu memberikan hidupnya untuk orang lain, justru dia akan mendapatkan kehidupan itu. The upside down kingdom, kerajaan yang terbalik, saudara. Yesus bertanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia,
tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Bukankah itu ironis, saudara? Kita mencoba mengejar dan memperoleh dunia, tapi dalam usaha kita mengejar dunia, justru kita kehilangan hidup kita. Yesus bilang sama kita semua hari ini, ada cara hidup yang jauh lebih baik, yaitu hidup di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Ada cara hidup yang jauh lebih baik di mana kita membiarkan kerajaan surga itu memerintah di dalam hati setiap kita, saudara. Saudara tahukah, Yesus itu dicobai bukan hanya sekali ini saja, saudara. Tapi berulang-ulang kali di dalam perjalanan hidupnya di muka bumi ini, dia dicobai. Dia selalu dicobai untuk mengambil jalan pintas. Dia selalu dicobai untuk menghindari salib, saudara. Dia selalu dicobai untuk memilih kerajaan dunia daripada kerajaan surga. Bukankah hari ini Anda dan saya sepatutnya bersyukur? Yesus tidak memilih kerajaan dunia. Tahu gak sih saudara, apa taruhannya waktu Yesus membuat keputusan itu? Taruhannya adalah hidup Anda dan hidup saya, saudara. Bayangkan kalau Yesus memutuskan untuk memilih kerajaan dunia ini dan tidak melalui jalan salib, maka tidak ada karya keselamatan untuk Anda dan saya, saudara. Taruhannya dari keputusan Yesus tersebut adalah hidup kita. Anda mau tahu gak apa taruhannya dari keputusan Anda? Apa yang Anda pilih? Kerajaan dunia atau kerajaan surga? Taruhannya dari keputusan Anda adalah hidup Anda sendiri. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan, Tuhan. Ada cara hidup yang jauh lebih baik. Hari ini kami diingatkan supaya kami sadar bahwa ada daya tarik dari kerajaan dunia ini yang mengajarkan kita untuk mempunyai gaya hidup tertentu. Tapi kami sadar hari ini bahwa ada jalan menuju hidup, dan hidup yang bermakna, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh arti, hidup yang jauh lebih berwarna. Yaitu hidup di mana kami hidup di dalam pemerintahan kerajaan surga. Hidup di mana kami membiarkan kerajaan surga itu memerintah dalam setiap hati kami. Kami sungguh bersyukur kami diingatkan itu. Hari ini kami juga diingatkan. Kalau suatu hari kami mempunyai kuasa, mempunyai posisi yang baik, kami seharusnya menggunakan itu untuk orang-orang yang tidak mempunyai kuasa, untuk keuntungan orang lain. Kalau suatu hari kami mempunyai influence atau pengaruh yang besar, kami gunakan pengaruh itu untuk membangkitkan orang-orang di sekeliling kami, untuk menjadi batu lompatan untuk orang-orang di sekeliling kami. Untuk menyuarakan suara dari orang-orang yang kecil. Kami juga diingatkan hari ini, kalau kami punya kelimpahan dalam kehidupan kami, kami dipanggil supaya kami bermurah hati, terutama untuk orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus menuntun kami hari demi hari, setiap saat dalam kehidupan kami untuk tahu, supaya kami tahu bagaimana kami mempraktekkan segala sesuatu yang kami dengar hari ini. Terima kasih, kami ucapkan dan kami lepaskan berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan akan turun atas kami semua dan akan menyertai kami sepanjang hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat hari Minggu, have a great week, dan Tuhan memberkati Anda semua. Bye.